Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Oke, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Memandikan Mayit. Cerita yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Tidak usah pakai lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Aku kembali melanjutkan langkah dan saat itu terdengar suara memanggil. Nung, Nunung. Seketika aku kembali menoleh ke belakang dan hal aneh kembali aku rasakan. Tidak ada siapapun di balik tubuhku. Ku rasakan tepukan pelan di bahuku. Aku seketika terjingkat dengan dada yang bergemuruh. Refleks, aku menoleh dan mendapati mertuaku menatapku heran. Begitu juga Mbak Lastri. Kenapa tanduk? Ayo mulai. Aduh iki, engko udan meneh. Jalan licin. Iso tipu ibu karo Mbak Yomo. Aku mengangguk dan kembali melangkah beriringan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. Kamu pulang sama ibu saja, Nung. Mbak mau ada perlu juga. Kebetulan rumah teman Mbak di dekat sini. Mbak mau mampir. Tutur Mbak Lastri saat kami sampai di depan motor. Las, aduh men, wes mulai karo nung wae. Sela ibu dengan raut wajah khawatir. Aku pun mengiyakan ucapan ibu. Entah kenapa, sejak pulang dari kuburan, perasaanku gak enak. Ingin cepat-cepat sampai rumah. Boten apa-apa bu, sekalian olahraga. Kilah Mbak Lastri diiringi tawa saat aku sudah naik ke atas motor dan Mbak Lastri membantu ibu naik di boncengan belakang. Yo wes, ojo suwi-suwi, kasihan anakmu. Protes ibu saat motor sudah menderu dan bersiap melaju. Nje bu, sahut Mbak Lastri. Yo wes mbak, Nunung duluan ya, wes ngeleh. Ucapku sebelum siap tancap gas karena perutku sedari tadi keroncongan. Yo, titip ibu ya Nung, hati-hati, jalannya licin, alon-alon wae. Mbak Lastri mewanti-wanti. Nje mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kendaraan roda 2 itu pun kupacu dengan perlahan. Tidak berani ngebut karena jalanan yang kami lewati licin. Tanah bercampur lumpur dan kerikil menyulitkanku. Untungnya saat ini aku membawa ibu yang bertubuh mungil dan langsing hingga memudahkanku untuk menyusuri jalan tanah berbatu. Baru beberapa menit berjalan, kurasakan beban motorku bertambah berat hingga sulit bagiku untuk mengendalikannya. Tarikan gas semakin susah, motor terbatuk-batuk dan tiba-tiba berhenti mendadak. Sial, perut lapar, motor pakai acara ngadat. Sungutku dalam hati. Loh, neng apa nung? Kok ngadat? Bukannya kemarin baru dibawa nang ke bengkel? Keluh ibu saat ia kendaraannya tiba-tiba mati. Aku hanya menghela napas dan mengangguk. Iya bu, ini kok tiba-tiba mati yo. Padahal wes tak bawa ke bengkel Joni. Minyak juga aman kok bu. Aneh. Aku menyauri ucapan ibu. Ya wis, mlaku wae karo ibu. Jangan ganggu suamimu. Kasihan tono. Iki mung sepele nung. Celetuk ibu saat aku merogoh saku dan mengeluarkan HP. Ah, ibu tahu saja apa yang dipikirkanku. Gak mau ribet telepon Mas Tono, minta jemput dan bawa motor ke bengkel selesai. Tapi bu, rumah kita ada bu, ntar ibu capek. Gumamku seraya menatap wajah tua itu. Banyak kendaraan lalu lalang, tapi gak ada satupun orang yang singgah untuk mengeluarkan bantuan. Aku kasihan kalau harus melihat ibu mertuaku yang renta ini berjalan bersama aku. Pasti capek, karena rumah kami yang cukup jauh
jika ditempuh dengan berjalan kaki. Beda dengan memakai sepeda motor, dekat. Ben rak popo, sing penting sampai omah. Tiba-tiba ibu menengadahkan kedua telapak tangan dan lirikku dengar doa yang keluar dari bibir keriputnya. Bu, sapaku saat ibu mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. Doa kui penting nung, ojo sampai lali. Wis uripe meneh motore. Nggih bu, sahutku. Aku mulai menstarter motor dan alhamdulillah motor metik itu kembali hidup. Doa ibu memang mujarab. Alhamdulillah, ora dadi mlaku adoh, pegel, kesuwun Gusti. Aku tersenyum mendengar celotokan ibu. Mertuaku ini memang the best. Aku bangga padanya. Motor pun menderu dan melaju membawaku beserta ibu mertuaku dari jalanan sepi yang di kiri dan kanan banyak ditanami pohon sawit yang tinggi menculang. Suasana teduh tapi terkesan sinu. Kembali melewati jalanan becek, licin dan bergelindir karena batu-batu koral juga kriwil yang menyatu dengan tanah. Ibu semakin mempererat pegangan tangannya karena goncangan dan motornya yang meliuk-liuk licin. Tidak sama seperti perjalanan sebelumnya, waktu motor tiba-tiba mati. Tarikan gas terasa berat dan motor terbatuk-batuk. Terasa berat seperti membonceng dua orang penumpang. Motor kini terasa ringan, sesuai dengan yang dibawa. Ibu yang hanya berbobot kurang dari 40 kg. Aku pun bisa dengan mudah melewati jalanan, meski terkadang kaki yang menjadi tumpuan agar kami tidak terperosok ke dalam parit ataupun semak. Setelah jalanan menurun, jalanan yang kami lewati berangsur membaik. Motor pun mulai bergerak lebih kencang dari tadi yang lelet seperti keong. Lega, meski celana kotor karena tanah, akhirnya kami sampai di rumah. Langsung mandi no, bersihin badan. Tita ibu saat turun dari motor. Ibu duluan saja bu, ada yang mau ununung beli? Jawabku. Ibu hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan aku memutar motor dan kembali melajukan kendaraan roda 2 itu ke arah warung untuk membeli gula yang tinggal sedikit dan kopi yang habis. Ya, sebagai pecinta kopi, persediaan kopi dan gula tidak boleh menipis, bikin kepala pusing. Saat tiba di warung Sulis, entah kenapa mataku terasa berat, ngantuk yang tidak terkira. Memarkirkan motor pun sembari menguap-nguap. Ya, aku lupa. Tadi pagi tidak menyeruput kopi, tapi teh. Bu Sulis, panggilku. Lama menunggu, tapi Bu Sulis tak juga muncul. Bu, aku seketika bergidik saat hembusan angin kencang tiba-tiba menerpa hijabku. Seperti apa yang kurasakan tadi sewaktu ikut ibu memandikan jenazah. Aku menggeleng cepat, mengusap wajahku untuk melupakan kejadian tadi yang membuat tubuhku merinding takut. Nung, astagfirullahalazim, begitu. Terkejut saat sebuah suara menyentakku tiba-tiba. Aku tersadar dari lamunanku dan melihat Bu Sulis tengah menatapku heran. Pagi-pagi sudah melamun, mikirin apa Nung? Tanya Bu Sulis menyelidik. Awalnya ragu, tapi entah kenapa ada yang menggelitik di dalam hati dan terus merayu untuk menceritakan perihal kejadian si mayat tadi. Itu bu, ngeri banget. Tadi itu ibu mandiin mayat, terus Nunung ikut. Ibu mau tahu nggak keadaan si mayat? Serem banget loh bu. Ungkapku yang membuat kedua alis Bu Sulis menaut. Ia pun kemudian mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendekat. Kami hanya dibatasi etalase yang diisi dengan roti-roti kering, buku-buku, dan perlengkapan bayi. Apa Nung? Kepo ibu, ucapnya. Tadi itu bu, ya Allah, mayatnya ngeri banget loh. Tangannya kaku begini. Aku memperagakan tangannya yang terlentang. Terus kakinya kayak kodok bu, ngangkang. Jelasku antusias. Tidak bisa dipungkiri, menceritakan keburukan orang itu memang asik. Kok bisa Nung, tenggelam atau gimana?
Semakin Bu Sulis kepo, aku semakin bersemangat untuk bercerita. Bukan Bu, wong ini dijahit dan berdarah. Terus waktu mandi ini tuh keluar darah bau banget Bu. Ceritaku seraya menunjuk ke arah bagian kewanitaanku. Nauzubillah min dzalik, kok iso yono medeni? Saut Bu Sulis seraya bergidik. Iya iso Bu, wong si mayit belum meninggal ditemukan berziarah di hotel. Kancet Bu, kancet. Bayangin dosanya itu Bu. Ya Allah, serem amat Nung. Bu, udah dulu ya ceritanya, udah siang. Nunung beli gula setengah kilo sama kopi 1 on ya Bu. Pintaku sembari menutup cerita seru siang itu. Bu Sulis dengan sigap mengambil barang-barang yang aku mau. Setelah membayar, aku pun pamit. Hati-hati Nung, meninggal begitu biasanya ngantuk. Tiba-tiba saja Bu Sulis memperingatiku saat aku akan menancap gas. Aku hanya nyengir saja. Meski di hati juga takut dengan perkataannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Bu Sulis, membuat perasaanku campur aduk jadinya. Rasa kantuk kian menjadi. Aku begitu saja masuk ke dalam kamar dan meletakkan bungkusan belanjaan di sembarang tempat. Entah kenapa tubuh ini rasanya sangat lelah, seperti sedang menggendong sesuatu di punggungku. Berat. Aku lalu merebahkan tubuhku, kantuk kian merajaiku, hingga tak tahu kapan kepastian alam mimpi menjemputku. Dingin, ku rasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di tubuhku. Mulai dari telapak kaki dan inci demi inci, tubuhku hingga berhenti tepat di perutku. Mengelusnya searah jarum jam tepat di tengah pusar. Aku ingin menepisnya. Tapi tubuhku tak mampu digerakkan, mata pun sulit untuk terbuka. Padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dadaku terasa sakit, sesak, mau bernapas pun susah, seperti ada yang mengimpit tubuh kurus ini. Jelas ku rasakan hembusan angin meniup-niup telinga yang membuatku bergidik dan merinding. Angin beraroma kapur barus dan juga jeruk purut, persis seperti bau orang meninggal yang belum dikafani. Aku ingin teriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan siapapun saja yang mendengar. Tolong, bangunkan aku, ibu, tolong aku. Akan tetapi, suara tertahan di kerongkongan, satu kata pun tak dapat keluar. Apa yang sebenarnya terjadi pada aku? Setelah puas mempermainkan perutku, benda dingin itu berubah menjadi tajam seperti kuku-kuku panjang yang seperti hendak menusuk perutku perlahan-lahan. Terasa sakit dan perih. Lagi-lagi suara itu tak keluar sama sekali. Aroma kapur barus dan jeruk purut berganti bau melati yang begitu menyengat di hidung. Aku tak putus asa. Berserah diri pada Yang Kuasa, meminta pertolongan hanya padanya. Lidah terasa keluh, tapi tetap berusaha menyebut asmanya. Perlahan, lantunan demi lantunan ayat-ayat pendek dan ayat kursi yang kuhafal mulai terucap. Bekerja, alhamdulillah bekerja. Tusukan di perut itu perlahan hilang, aroma melati pun tak lagi tercium, dan tubuhku pun kembali rileks. Alhamdulillah. Lenguhku kala jalan napasku kembali plong. Mata pun perlahan terbuka, seperti baru saja lari maraton. Begitu mata terbuka, aku merasakan hawa panas yang kian menyelimuti tubuh. Napas memburu terengah-engah, keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari anak-anak rambut membasahi pelipis dan tubuh. Mata ini takut-takut mengedar sekitar, mencari keberadaan makhluk yang tadi sempat menyenggerayangi dan menindihi tubuh. Apakah tadi itu nyata atau mimpi semata? Aku menghela napas dalam menatap jendela yang tertutup rapat. Hari masih siang, tapi ruangan ini gelap. Sumber cahaya hanya dari celah jendela kayu yang renggang. Kuseka keringat di pelipis
menepis dengan punggung tangan, lalu meraih gelas yang masih terisi air di nakas sebelah ranjang. Meneguk air bening itu hingga kandas untuk menghilangkan rasa dahaga yang tadi sempat menyerang. Lega, perlahan jantungku yang tadi berdisko riang perlahan berirama normal. Alhamdulillah, cuma mimpi, gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang membuatku ingin bangkit seketika. Astagfirullah, lupa masak. Aku menepuk jidat yang masih basah. Aku ingin bangkit, tapi mataku tiba-tiba saja tertumpu ke arah perut. Kelopak mata seketika melebar. Tak percaya apa yang baru saja kulihat. Area perut terutama sekitar pusar membiru dan terlihat seperti bekas kuku-kuku yang menancap. Bulu roma ini merinding seketika. Tatapanku pias. Apakah yang tadi itu nyata? Nung, kamu udah bangun, Dek? Aku tersentak saat mendengar ketukan pintu kamar. Suara Mas Tono memanggilku di luar. Ya Mas, sebentar. Aku langsung berdiri dan merasakan tubuhku remuk semua. Pegel. Derit pintu terasa memekakkan telinga. Aku melongo dan mendapati suamiku yang berwajah manis kini menatapku dengan wajah gusar. Kata ibu, sepulang dari mandiin mayit, kamu kok gak kelihatan langsung tidur? Capean ya? Tanya Mas Tono seraya menyentuh wajahku. Iya Mas, ngantuk. Capek banget tadi Mas. Maaf, Nunung gak sempat masak. Beli nasi bungkus aja ya Mas. Iya gak apa-apa. Kamu sakit gak Dek? Kok muka kamu pucat? Ia kembali menelisik wajahku dan menempelkan punggung tangan. Tapi gak panas, imbuhnya. Enggak kok Mas, cuma capek aja, jawabku sekenanya. Ya udah, Mas beliin nasi bungkus dulu ya. Iya Mas. Ibu mana Mas, kok gak kelihatan? Tanyaku pada Mas Tono yang bersiap untuk pergi. Ibu lagi di rumah Mbak Lastri, main sama Adam, sahutnya dan bergegas pergi. Ada rasa tak enak dalam hatiku. Belum masak, ibu pasti marah. Apa itu alasan ibu pergi main ke rumah Mbak Lastri? Aku pun melangkah ke dapur. Kali ini bukan pundak dan punggung yang terasa berat, tapi kaki yang seperti digelendoti. Ada-ada aja efek capek pasti, selorohku sendiri. Aku terus mengayun langkah menuju rumah Mbak Lastri. Baru saja keluar dari rumah, mataku menyipit. Panas di luar dan terik matahari yang terasa seperti di atas kepala itu membuatku rasa enggan untuk melanjutkan langkah. Tapi mengingat rasa bersalahku pada ibu, aku paksakan. Wes ireng tambah ireng, keluhku saat matahari begitu terik menyengat kulitku. Kulihat di kejauhan ibu dan Mbak Lastri sedang bercengkrama. Entah membicarakan apa tentang aku. Di sana juga kulihat Adam berada di pangkuan ibu. Dengan langkah tergesa, aku berlarian ke arah rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri, wis mulai? Tanyaku yang langsung diangguki Mbak Lastri. Nung wis tangi, kecapean isorung? Kecapean ironung? Aku menoleh ke arah ibu dan mengangguk. Ngapunten Bu, Nunung ketiduran, ucapku sembari duduk bersila di sebelah ibu. Iya, ora apa-apa, Nung. Mama, Ma. Tiba-tiba anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menunjuk ke arahku. Mama Dima. Mama. Tiba-tiba anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menunjuk ke arahku. Mama Dima. Sontak kami bertiga menatap ke arah anaknya Mbak Lastri yang masih kecil. Bocah 4 tahun itu menatap nanar ke arah belakang tubuhku. Mama Dima. Pekik bocah itu seraya berlari ke arah ibunya dan memeluk tubuh Mbak Lastri dengan begitu erat. Ku dengar helaan napas ibu. Orang tua itu perlahan berdiri dengan susah payah dan ia langsung mendekat ke arahku. Iro, wes adus urung? Urung Bu. Wes adus cepat. Kenapa Bu? Udah, jangan banyak tanya. Mandi kamu Nung. Ada yang ikut tuh.
Tiba-tiba saja Mbak Lastri nyeletuk sembari menepuk-nepuk pelan pantat anaknya untuk menenangkan anak umur 4 tahun itu. Seketika tubuhku bergidik mendengar ucapan Mbak Lastri. Siapa yang tidak takut dengan ucapan Mbak Lastri yang begitu mengejutkan? "Mbak, jangan nakut-nakutin dong. Ini masih siang, Mbak. Masih terang," sungutku. Enggan beralih dari tempatku duduk bersila saat itu, mager dan takut. "Bukan aku nakutin, Nung. Ibu selalu mewanti-wanti kalau pulang dari mandiin mayit, yo mandi, biar energi negatif itu larut bersama air." Kulihat wajah Mbak Lastri berubah serius. "Mah, wedi mah. Enek memedi." Lagi-lagi bocah itu nangis seraya menunjuk ke arahku, tapi wajahnya masih tetap di dada ibunya. Wes, iku bolekmu, bolek nunung bukan memedi." Mbak Lastri masih berusaha menenangkan anaknya. Tangannya mengibas-ngibas ke arahku. "Wes, mulih, anakku wedi karo iro, Nung." Aku terdiam beberapa saat. Bukannya anak kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Apakah benar ia melihat sesuatu di belakangku? Perlahan, aku pun menggerakkan kepala untuk menoleh ke belakang. Tapi tiba-tiba, "Wes, mulai karo ibu, malah ngelamun iro." Kurasakan bahu kananku ditepuk ibu, membuatku terjingkat karena kaget, dan jantungku bergemuruh kencang. Aku pun menurut, melangkah keluar bersama ibu. Lagi-lagi, kakiku bagai diganduli seseorang. Berat banget. Mau melangkah pun sangat sulit. Tapi aku tetap melangkah, walaupun sangat berat untuk mengangkat kaki. "Iro langsung masuk ke kamar mandi wae, Nduk. Engko ibu ambilin handukmu." "Nggih," ucapku dengan langkah gontai masuk memutar langkah ke arah bilik kamar mandi yang terletak di luar. Bilik kamar mandi berukuran 2 kali 2 meter itu berbahan bambu yang dianyam dan beratap daun rumbia. Kanan kiri rimbun pohon rambutan dan jambu yang menaungi, membuat suasana teduh berjarak tidak jauh dari rumah, sekitar 10 meteran. Di sekitar kamar mandi adalah pekarangan bagian belakang rumah, beberapa tetangga yang banyak ditanami pepohonan yang rindang-rindang seperti pohon durian, macang, dan pisang. Ada juga tanaman dapur seperti serai, kunyit, dan laos. Entah kenapa, bulu romaku berdiri semua saat akan masuk ke dalam bilik kamar mandi yang biasa aku pakai sehari-hari. Ada keraguan saat akan memasuki kamar mandi itu, tapi begitu mendengar derap langkah kaki mendekat, aku menjadi lega dan masuk begitu saja ke dalam bilik. "Nung, handuke ibu sampir di luar yo." Terdengar suara ibu dari luar dan aku menjawab, "Nggih, suwon Bu." Aku mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhku. Kuletakkan di ember sudut, bercampur dengan pakaian yang lain, meraih kain basahan yang biasa aku sampirkan di bilik kamar mandi. Ku ambil centong air berbahan plastik dan mulai mengguyurkan air mulai dari kepala. Terasa begitu adem dan pegel-pegel terasa hilang seketika. Saat asik membasuh tubuh dengan air, tiba-tiba saja terasa seperti ada yang meniup telingaku. Seketika aku membuka mata dan dadaku bergemuruh kencang. Mataku mengedar dan menatap sekitar. Aku bernapas lega. Mungkin tadi hanya berhalusinasi karena tubuhku lelah. Tapi entah kenapa, tadi aku teringat pada anaknya Mbak Lastri tadi. Biasanya bocah itu selalu menurut denganku. Tapi kenapa tadi ia seperti ketakutan ketika melihatku? Dan ucapan Mbak Lastri tadi, apa benar saat ini aku diikuti makhluk halus? Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandi, menyabuni tubuhku karena hawa kamar mandi tiba-tiba tidak enak. Tidak seperti biasanya. Apa karena aku sedang ketakutan? Aku ingin menunggu lama. Setelah aku rasa tubuh ini bersih, aku langsung membuka pintu dan melongok keluar, meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar, mengganti basahan dengan handuk dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah.
hampir saja terpleset saat menapaki lantai semen rumah. Dan itu tertangkap di mata ibu. "Iro nopo to, Nung? Aja kerusak-kerusu, engko tiba." Ku dengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki, menatap ke arahnya. Ibu langsung tertegun dan susah payah orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku yang saat ini tersengal-sengal. "Nung, sira nopo, Nung?" Ibu mendekat dengan raut wajah yang khawatir. Aku menggigit bibir, ingin jujur tapi takut ibu khawatir. Bisa saja tadi itu hanya halusinasiku saja. "Mboten nopo-nopo, Bu," bohongku. "Sira orang ngapusi ibu kanung?" Ibu menatapku dalam dan matanya bergerak ke kiri dan kanan seperti mencari sesuatu. "Enek sesuatu yang ora lumrah," decik ibu seraya menepuk bahuku dan mencengkram lenganku. Tatapan ibu tajam menyoroti kedua mataku. "Iro kudu hati-hati, ora usah wedi, jujur karo ibu." Lagi-lagi ibu seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Aku meneguk saliva, berusaha tenang agar ibu tidak curiga, meski sulit rasanya. Baru saja aku ingin membuka mulut, terdengar suara motor Mas Tono di luar. Seketika ibu melepaskan tanganku dan berbalik. "Cepet ganti klambi, engko masuk angin," titah ibu dengan suara yang ditekan. "Nje Bu, permisi." Aku begitu saja meninggalkan ibu yang saat itu keluar menyambut Mas Tono. Masuk ke dalam kamar, hawa kembali anyap, tapi pegal-pegal itu sudah hilang. Aku segera mengganti pakaian dan setelah siap langsung duduk di depan meja rias yang berukir kembang melati, menatap wajahku di cermin bundar dengan ukuran serupa. Benar kata ibu, wajahku tampak pucat. Aku meraih lipstik merah untuk menyamarkan bibirku yang pucat. Setelah selesai memoles bibirku, aku mengambil sisir berbahan plastik dengan tangkainya yang berbentuk bunga mawar cantik dan eksotik. Sisir mulai kuarahkan ke arah pucuk kepala menurun. Begitu terus menerus. Anehnya, aku seperti bukan menatap wajahku sendiri. Ku perhatikan wajahku tampak pucat. Tatapanku kosong dan tersenyum. Astaga, apa itu aku? Tapi aku tidak tersenyum. Senyum yang menyeringai itu jelas bukan dari aku. Sisir cantik itu terjatuh saat aku akan menunduk. Kulihat wajahku yang memantul dari cermin bergerak. "Nung, Nung." Suara lirih itu lagi-lagi terdengar. Aku terpaku, lidahku rasa keluh. Apa di hadapanku itu hantu? Tapi ini masih siang, matahari masih terang. Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup. Aroma kapur, barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk. "Nung." Suara itu kini terasa menggema di telinga, dekat dengan seperti tiada berjarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja, ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah aku menggerakkan kepala ke arah belakang dan "Nunu, aku datang." Seketika aku langsung kaget dan berteriak.